Selagi mau dipotong nih. Video. Iyo. Saya sering acara, Bu. Belum lama acara live TVRI. Satukan Saf Indonesia. Saya lagi ngomong, ada yang main foto aja, agak bilang-bilang. Selesai acara di tag ke Facebook, saya lagi mangap gini. Keren foto, kalau dia mau foto bilang-bilang dulu ya, biar saya siap-siap. Al jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Mari sama-sama, surga diperuntukkan bagi mereka yang mau bersalawat kepada Rasulullah. Kita awali dengan membaca salawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sama-sama. Salatullah Allahumma salli wa sallim wa barik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sadatul kiram, para alim ulama, para asatizah, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, para hujjaj, Bapak Ibu jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Adi Rosyadi, Ketua Musholla Al-Ihsani beserta seluruh jajaran pengurus, Ketua Panitia Pelaksanaan Peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita muliakan. Tujuan kita makan tujuannya untuk menghilangkan rasa. Saya semalam habis acara Maulid, Bu, dapat giliran jam 12:30 di Kota Bumi. Begitu saya ngomong, sound systemnya mati. Jamaah yang hadir hampir 1000. Mau gak mau teriak-teriaknya habis suara. Yang mudah-mudahan masih bisa ditangkap suara saya. Kita makan tujuannya menghilangkan rasa lapar. Kita minum tujuannya menghilangkan rasa haus. Begitu pula hadir dan duduk kita di pagi ini ada tujuannya. Kita hadir dalam rangka memperingati Maulid. Apa tujuannya, Ustaz? Di antara tujuannya menumbuhkan rasa cinta kepada Rasul. Sekarang saya tanya ini, cinta gak sama Rasul? 15 orang yang jawab. Cinta gak sama Rasul? Kalau kita katakan kita cinta kepada Nabi, memang ini sudah selayak dan sepatutnya lah sebagai seorang umat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, nomor hadis ke-2020. Yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang angkat suaranya mudah-mudahan Kau panjangkan umurnya. Ya Allah, ya Rabbana, yang angkat suaranya mudah-mudahan Kau tambah rizkinya. Ya Ilahana, yang angkat suaranya berangkatkan haji dan umroh. Yang aminnya paling kencang, paling gede, umrohnya ada yang bayarin. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Ibu, Bu,
Saya dulu di Mesir punya guru namanya Syekh Ahmad Toharian. Muridnya disuruh ikut. Kata beliau biar berkah lisannya mengucapkan hadis Rasulullah. Semoga kita yang tadi mengucapkan Allah berikan keberkahan. Amin. Rasul bersabda, la hebatkan di dunia ini. Kalau tadi kita katakan saya cinta sama Rasul, cinta butuh sebuah bukti. Cinta butuh sebuah. Makanya saya suka bilang sama anak perempuan, Neng, lelaki sejati bukan dia yang datang memberikan setangkai mawar, tapi lelaki yang sejati dia yang datang kepada kedua orang tuamu membawa sebuah mahar. Lalu bagaimana kita buktikan cinta kita sama Rasul ini sejati atau enggak? Pertama, orang kalau cinta sama orang lain, dia akan mengimitasi, dia akan mencontoh orang yang dia cintai dan dia idolakan. Gaya bacanya mirip kayak Sudes. Kenapa? Beliau cinta dan mengidolakan Sudes, mencontoh gaya bacaan Sudes. Belum lama ada yang viral SCBD, Sudirman Citayam Bojonggede Depok. Ada bom. Lah sekarang kalau kita katakan cinta kepada Rasulullah, jadikan beliau idola, contoh baginda Nabi. Tadi ayatnya dibaca surah Al-Ahzab ayat ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Suri tauladan untuk kita jadikan contoh. Kita nyontoh Nabi yang mananya Ustaz? Manusia. Sengaja Allah jadikan Nabi dan Rasul bukan dari golongan malaikat. Kenapa? Kalau Nabi dan Rasul dari golongan malaikat, tidur, kita tidur. Malaikat juga gak ada yang berpasangan, punya suami, punya istri, punya anak. Maka kalau Nabi dan Rasul dijadikan dari golongan malaikat, kita umatnya gak bisa mencontoh dari golongan manusia. Tapi sekalipun tak makan Rasul, kita minum Rasul, kita menikah Rasul juga, tapi ada perbedaan yang lain. Allah jadikan Nabi dan Rasul dari golongan manusia agar kita bisa mencontoh. Sekarang apa yang kita contoh dari Nabi Ustaz? Ma'usnida ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin. Pertama kita contoh Rasul dari ucapannya. Rasul kalau bicara enggak pernah bohong. Rasul kalau bicara enggak pernah. Kenapa? Yang keluar dari lisannya Rasul adalah wahyu yang datangnya dari Allah. Maka Rasul kalau bicara enggak pernah bohong. Rasul kalau bicara enggak pernah bohong. Kalau Ustaz ada. Makanya kalau kita katakan cinta kita kepada Rasul, jangan lagi kalau bicara berkata dusta, jangan ada dusta di antara kita. Kedua, Rasul kalau bicara nggak pernah ngomongin orang, nggak pernah Nabi menggibah tetangga alias Sahabat nanya Pak sama Rasulullah, ya Rasulullah, kata sahabat, inna fulana, ada ibu-ibu, ada nggak ibu-ibu di sini? Tuh ya Rasul, tuh di lisanu hajiran, ini ibu-ibu yang ahli ibadah, suka ngomongin orang, suka bicarain aib tetangga alias Apa kata Nabi? La khaira fiha wa hiya finnar. Ibadahnya akan hancur dan dia masuk nerakanya Allah. Jadi kalau kita cinta sama Rasul jangan bohong. Yang kedua jangan gibah. Emang gak boleh gibah Ustaz? Gak boleh, jangan pilih dia. Dia koruptor. Kedua, dalam saksi persidangan. Ketiga, ketika kita bertanya sebuah hukum, boleh kita membuka aib orang lain. Ada sahabat namanya Hindun. Hindun nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, inna Aba Sofyan rajulun yang pelit. Saya tanya, ini Hindun ngomongin aib suaminya gak? Tapi buat nanya hukum. Emang dia nanya apa Ustaz?
Kata Hindun, Rasul, suami saya si Abu Sufyan pelit. Tiba-tiba dia lagi tidur, dia lagi melek, duitnya di dompet saya ambil diem-diem. Bu, saya tanya, boleh nggak istri ngambil duit? Pak, jawab yang jujur, yang kompak Pak, nggak boleh bohong, angkat suara. Bini kita ngambil duit dia dan lebih cantik. Kata Rasulullah, istri-istri yang soleha yang masuk ke dalam surga lebih cantik, lebih mulia ketimbang para bidadari surga. Bahkan mereka lah menjadi pemimpin bidadari surga. Pilih mana Pak? Istri apa bidadari? Galau dia. Kalau di dalam neraka paling banyak perempuan, di dalam surga kata Rasulullah dalam Isra Mi'raj yang paling banyak aku lihat adalah orang miskin. Ini doa Rasulullah, biar jadi orang miskin. Yang mau mengaminkan silahkan. Doa Rasul biar jadi orang miskin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni miskinan wa tawaffani miskinan wa syurni ma'a jumratal masakin. Kok gak ada yang amin ya? Bu, pilih mana? Punya suami kaya tapi gak soleh, punya suami miskin tapi soleh, pilih yang mana? Nah ketebak ya. Jawabannya. Ya Allah. Ini lanjut ini. Sampai jam berapa ini? Maghrib. Ini sama ya, kita sama-sama kepanasan. Saya bukan gak mau lama-lama, nanti jam 1 saya ditunggu lagi acara. Tat, kalau capek gantian saya, Tat. Boleh. Kita lanjut. Jadi yang pertama, kalau kita cinta sama Rasulullah, buktikan cinta kita. Ikutin Rasul dalam berbicara. Jangan berbohong dan jangan menggibah. Bu, hati-hati, jangan gibah. Nih dikit-dikit gibahin Lesti. Dasar si Rizky bilang, udah tahu si Lesti kecil, dibanting, dicekek lagi. Jangan. Ngaku yang kemarin ngomongin Rizky bilang. Boleh, jangan. Yang kedua, dari mana kita contoh? Au min fi'lin, dari perbuatannya Rasul. Ada kitab namanya Syama'il Muhammad. Langsung dengan kita contoh Nabi Muhammad yang paling ringan. Apa? Yang sehari 3 kali kita kerjakan. Makan dan minum sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza sya'an. Boleh saya minum? Makan dan minum contoh Rasul pakai tangan kanan. Kenapa nggak boleh tangan kiri? Kata Rasul, fa inna syaitana ya'kul wa yasrab bisimali. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Maka kalau ada yang hadir makan dan minum dengan tangan kiri, berarti yang dia contoh bukan Nabi, tapi yang dia contoh adalah setan. Ngomong setannya nunduk, jangan ke saya setan. Nih, maaf ya, saya ngelebar sedikit nih. Keluar Taufik. Kita kalau ngomongin setan boleh ya, nggak apa-apa, bukan gibah. Setan itu ibu, dalam hadis ini, hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, jangan dibilang lemah. Yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin. Setan itu bisa buang angin, alias kan gimana kentut setan? Brebet-brebet itu mau ibu. Rasul bersabda, idza nudiya lis-sholati, kalau azan berkumandang, Allahu akbar, Allahu akbar, adbar syaitan walau duratun, setan akan menjauh dari suara azan. Panas kupingnya setan dengar suara azan. Belum lama, beberapa bulan yang lalu rame viral masalah suara azan. Toa masjid, toa musola dipermasalahkan. Saya ditanya, Kiai gimana ini? Masalah orang yang ribut-ribut masalah suara azan. Saya bacain aja hadisnya. Setan kalau azan berkumandang kepanasan, menjauh dari suara azan. Maka kalau ada orang yang panas dengar suara azan, berarti dia
Nah, kalau azannya pelan, gimana mau kedengeran? Ini udah azan belum ya? Lah emang azan emang sengaja dikerasin biar pada kedengeran. Udah kedengeran aja. Banyak yang kagak datang, apalagi kagak ada suaranya. Ketika azan berkumandang, setan menjauh dari suara azan. Walahu duratun. Nanti tanya ke guru ngaji. Dalam bahasa Arab, di dalam kamus, buang angin ada dua, Bu. Kalau ada suara tut, itu bahasa Arabnya durot. Dot, ro, alif, to. Tapi kalau yang gak ada suara, tapi ada baunya, wah ini yang bahaya nih. Ini bahasa Arabnya fusah. Fa, sin, tak, marbutoh. Dalam hadis ini durotun. Kalau suara azan berkumandang, setan menjauh dari suara azan sampai terkentut-kentut, hatta la yasma'a ta'zim. Sampai orang yang kena kentut azan, kena kentutnya setan, gak bisa dengar suara azan. Kata Bang Khair, udah pada sholat zuhur belum Tom? Belum Bang, emang udah azan? Udah dari tadi. Lah gua kagak denger ya, berarti dia kena kentut. Kalau bisa dengar suara azan, dibikin apa gangguan yang kedua, yang tasaqalu anis sholat, berat melangkahkan kakinya buat sholat berjamaah di musola Al-Ihsan. Makanya ada gak orang sholat zuhurnya 2:30? Di mana? Jauh. Joglo. Bapak, Ibu, tadi disinggung sama kiai kita, ramaikan musola ini dengan sholat berjamaah. Lihat ya, orang melangkahkan kakinya menuju sholat berjamaah di musola. Orang kan jalan gak ada yang langsung dua, satu-satu, bener ya? Kata Rasul, langkah kaki menuju sholat berjamaah. Kaki kanan melangkah, kutibalahul hasanah, dapat 1 pahala kebaikan. Kaki kanan melangkah, ditulis 1 pahala. Kaki kiri melangkah, ditulis dihapuskan 1 dosa. Sama-sama.